Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rosa Wulandari Agustin dengan NPM 20110505071 dengan kelas Sistem Operasi 2SIP2. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen memori. Definisi manajemen memori. Manajemen memori atau memory manager adalah salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Manajemen memori DOS merupakan mekanisme pengaturan memori pada sistem operasi DOS. Sistem operasi berjalan dalam modus serial dengan arsitektur berbasis prosesor Intel. Selanjutnya ada beberapa macam jenis memori, diantaranya yang pertama memori kerja. Memori kerja itu ada ROM, ada RAM, ada cache memori. Lalu selanjutnya ada memori dukung, yaitu ada floppy, ada hard disk, dan juga CD. Selanjutnya terdapat dua manajemen memori. Yang pertama, manajemen memori statis. Dengan pemartisian statis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Yang kedua, ada manajemen memori dinamis. Dengan pemartisian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Selanjutnya ada manajemen memori berdasarkan alokasi memori. Terdapat dua cara penempatan informasi ke dalam memori kerja. Yang pertama, alokasi memori berurutan atau contiguous allocation. Kelebihannya sederhana, tidak ada rongga memori bersebaran, proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat. Kekurangannya, memori boros tidak dapat disisip apabila ada satu blok memori yang mencukupi. Kedua, ada alokasi memori tak berurutan atau non-contiguous allocation. Kelebihannya, sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien dan sistem operasi masih dapat menyisip apabila proses jumlah lubang-lubang memori cukup untuk membuat proses yang akan dieksekusi. Kekurangannya, memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan memori jadi banyak yang berserakan tidak terpakai. Selanjutnya, fungsi manajemen memori. Yang pertama, mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Dan yang keempat, mengelola swapping antara memori utama dan juga disk. Selanjutnya, manajemen memori. Keberadaan swapping ataupun pegging terbagi menjadi dua. Yang pertama, manajemen tanpa swapping atau pegging, yaitu manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan juga disk selama eksekusi, terdiri dari monoprogramming dan juga multiprogramming dengan pemartisian statis. Selanjutnya, yang kedua, ada manajemen dengan swapping atau pegging, pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi. Multiprogramming dengan pemartisian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Selanjutnya yaitu sistem body. Sistem body adalah algoritma pengelolaan memori yang memanfaatkan kelebihan pengguna bilangan biner dalam pengalamatan memori. Karakteristik bilangan biner digunakan untuk mempercepat penggabungan lubang-lubang berdekatan ketika proses terakhir atau dikeluarkan. Mekanisme pengelolaan sistem body tersebut memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulan sistem body yaitu ketika blok berukuran 2000 dibebaskan, maka manajer memori hanya mencari pada senarai lubang 2000 untuk memeriksa apakah dapat dilakukan penggabungan. Pada algoritma lain yang memungkinkan blok-blok memori dipecah dalam sembarang ukuran, seluruh senarai harus dicari. Yang kedua, dealokasi pada sistem body dapat dilakukan dengan cepat. Dan yang terakhir ada kelemahan sistem body. Yang pertama, utilisasi memori pada sistem body sangat tidak efisien. Yang kedua, masalah ini muncul dari kenyataan bahwa semua permintaan dibulatkan ke 2000 terdekat yang dapat membuat proses ukuran 35 KB harus dialokasikan di 64 KB. Terdapat 29 KB yang disiapkan. Overhead ini tersebut fragmentasi internal karena memori yang disiapkan adalah internal,
terhadap segmen-segmen yang dialokasikan. Sekian materi manajemen memori yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.